Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Rauli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dua objek yang telah saya buat sebagai bagian dari tugas proyek IF1. Nah, pada kesempatan ini saya sudah membuat dua objek, yaitu objek utama saya adalah jam dinding, kemudian objek tambahan yang saya buat untuk perbaikan nilai proyek ini adalah pensil. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pembuatan jam dinding dan pensil. Nah, jadi di sini untuk membuat jam dinding, langkah pertama yang saya buat adalah dengan membuka aplikasi Blender, kemudian menghapus objek default yaitu cube dengan menekan tombol delete. Kemudian setelah itu saya mulai membangun badan jam dengan menambahkan objek mesh berupa silinder. Kemudian silinder ini saya gunakan sebagai dasar bentuk jam karena bentuknya bulat dan datar. Kemudian untuk menambahkan silinder saya menambahkan dengan menekan shift A, lalu pilih mesh dan pilih silinder. Kemudian untuk bagian vertexnya saya pilih menjadi 100 supaya lingkarannya menjadi halus dan tidak terlihat kotak. Kemudian setelah itu saya lakukan scale supaya bentuknya menjadi pipih, dengan itu bentuknya menjadi lebih bagus. Kemudian saya masuk ke mode edit dengan menekan tab lalu memilih face bagian dengan menggunakan face select dan menekannya ke dalam sedikit menggunakan perintah insert atau I supaya terlihat ada tepi atau frame dari itu sendiri seperti berikut. Jadi ada bagian tepi-tepinya. Kemudian untuk pemberian warna pada jam, di sini saya masuk ke bagian material properties lalu menekan new material. Kemudian untuk membuat warna baru, jadi di sini saya membuat nama si bagian ini adalah badan jam, lalu menambahkan warna silver. Jadi di sini sebenarnya saya memasukkan warna abu-abu, kemudian roughness-nya saya sesuaikan sedemikian rupa dan metaliknya 1000 supaya hasilnya mengkilat. Jadi hasilnya itu seperti menghasilkan badan jam yang logam. Jadi seolah-olah dia bentuknya itu terbuat dari logam. Kemudian untuk menambahkan angka jam, jadi di sini saya tidak membuat angka jam secara manual menggunakan Blender. Jadi di sini supaya pembuatan jam menjadi lebih simpel tetapi tetap bagus. Jadi di sini saya menambahkan gambar berisi angka jam yang sudah saya siapkan dan saya ambil dari gambar di Google dengan cara pada bagian material 2. Nah, jadi saya menambahkan material 2 atau bisa kita ubah namanya menjadi angka jam. Nah, dengan ini kita cukup menekan new material di sini, kemudian di sini kita menambahkan new image atau file. Jadi di sini saya sudah menambahkan gambarnya lewat gambar yang sudah saya download. Kemudian gambarnya pun bakalan muncul di Blender ini. Nah, kemudian untuk penyesuaiannya saya masuk ke mode UV editing di bagian sini. Nah, untuk bagian ini saya menyesuaikan tampilan gambar agar pas di plane seperti berikut. Ini penting supaya angka-angkanya tidak terdistorsi dan letaknya sesuai dalam bentuk jam, yaitu angka 1 sampai 12. Nah, setelah gambar angka jam berhasil diterapkan di plane, saya kembali ke tampilan layout. Kemudian saya posisikan plane tersebut supaya bagiannya tetap rapi. Nah, jadi di sini kita hanya cukup menyesuaikan gambarnya saja di dalam badan jam yang telah saya buat menggunakan UV editing yang tadi. Jadi untuk pencahayaan dan tampilan akhirnya supaya terlihat lebih bagus, saya menggunakan pencahayaan menggunakan poin. Nah, di sini saya menggunakan poin dari atas agar objek terlihat lebih jelas saat dirender. Kemudian saya mengatur posisi kamera dengan menggunakan tampilan numpad 0
dan mengunci kamera agar bisa disesuaikan dengan pandangan pengguna. Jadi ini tampilannya dari samping, kemudian tampilan dari bawah, dari depan, dan tampilannya dari atas. Jadi di sini saya atur aja light-nya menggunakan poin dan kameranya disesuaikan supaya hasil kameranya sebagai berikut. Nah, kemudian setelah selesai kesimpulan dari objek yang satu ini, saya belajar bagaimana membuat bentuk dasar objek 3D dengan sederhana, yaitu bagaimana cara menambahkan gambar sebagai tekstur dan juga memahami sedikit tentang material dan pencahayaan di Blender. Nah, meskipun saya belum membuat jarum jam atau animasi, saya merasa latihan ini sangat membantu untuk mengenai alat-alat dasar di Blender. Semua prosesnya sangat menarik dan tidak terlalu sulit jika kita mengikuti tutorial pembuatan jam dinding ini secara perlahan. Saya juga belajar pentingnya kombinasi antara modeling dan texturing karena gambar angka jam yang saya gunakan sangat membantu menyelesaikan tampilan dengan cepat dan efisien. Kemudian kita lanjut untuk bagian pensil. Nah, di sini saya sudah membuat objek baru, yaitu pensil sebagai objek tambahan dalam perbaikan nilai proyek saya. Nah, jadi di sini pertama-tama saya menghapus objek defaultnya, yaitu cube, karena tidak diperlukan. Kemudian saya menambahkan objek silinder atau silinder ke dalam workspace ini. Lalu yang saya lakukan, karena bentuk dasar pensil mirip dengan tabung yang panjang, jadi sebelum saya memanjangkan silinder ini, saya mengubah jumlah sisi vertex lingkaran tadi menjadi 6 supaya bentuknya menjadi segi 6. Hal ini saya lakukan karena umumnya pensil kayu yang sering kita gunakan berbentuk segi 6, bukan bulat. Ini juga sekaligus memberi kesan lebih nyata. Setelah itu saya masuk ke edit mode, lalu saya pilih semua titik dan melakukan scaling pada sumbu Z untuk membuat silinder menjadi lebih panjang. Inilah yang menjadi bagian utama dari si badan pensil tadi. Nah, jadi ini ada tampilannya. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, jadi setelah itu saya masuk ke bagian membuat ujung runcing pensil. Nah, untuk membuat ujung runcing pensil yang ini, setelah badan si pensil tadi selesai, saya lanjut untuk membuatnya dengan menggunakan fitur face select, lalu memilih bagian atas dari pensil atau bagian atas silinder. Lalu saya menekan tombol E untuk melakukan extrude, yaitu bagian baru dari face tersebut. Lalu saya tekan S untuk melakukan scale atau memperkecil bagian tersebut. Jadi saya ulangi langkah extrude dan scale beberapa kali hingga bentuknya meruncing seperti kerucut. Langkah ini cukup penting karena ujung pensil merupakan bagian utama yang menunjukkan arah menggambar atau menulis. Dari ujung paling atas saya extrude lagi sedikit dan buat menjadi sangat kecil. Nantinya bagian ini saya beri warna hitam seperti bagian berikut untuk menunjukkan bagian mata pensil atau bagian grafit. Kemudian untuk menambahkan bagian ferrule atau penghapusnya, jadi setelah itu saya membuat bagian bawah pensil. Di dunia nyata bagian bawah pensil biasanya memiliki ferrule, yaitu semacam penghapus, semacam cincin logam. Jadi di sini saya membuat ferrule atau cincinnya, atau bahkan di sini saya membuat namanya itu sebagai pembatas pensil. Nah, jadi biasanya kan pensil itu punya cincin ya. Kemudian terdapat juga penghapus pensil seperti itu. Jadi untuk membuat bagian bawah pensil, yaitu bagian ferrule dan penghapus, jadi kita mulai dari bagian ferrule. Nah, di Blender saya menambahkan satu objek silinder lagi untuk membuat ferrule ini. Silinder ini saya posisikan di bagian bawah pensil dan saya ubah ukurannya supaya pas. Saya juga tambahkan beberapa loop cut untuk memberi kesan alur atau lipatan pada ferrule.
seperti ferrule atau cincin asli di pensil sungguhan. Kemudian di bagian paling bawah saya tambahkan satu silinder lagi sebagai penghapus. Ukurannya lebih kecil dan saya tempatkan tepat di ujung ferrule. Untuk warna penghapus saya buat dengan warna pink, sesuai dengan desain pensil dalam video tutorial yang saya ikuti. Kemudian penghapus ini bentuknya silinder kecil dan datar. Karena saya masih pemula, saya tidak terlalu menambahkan detail tekstur, tapi saya pastikan bentuknya itu sesuai seperti penghapus pada umumnya sebagai berikut. Kemudian untuk bagian ini, setelah model pensil lengkap, saya masuk ke tahap berikutnya yaitu pemberian warna. Jadi setelah bagian badannya si pensil ini selesai, saya masuk ke pemberian warna dan material. Nah, untuk bagian berikut saya menggunakan fitur tab material properties. Kemudian untuk bagian ini saya menambahkan warna orange agak kekuningan untuk bagian badannya, kemudian coklat kayu atau agak warna krim untuk bagian yang diruncingkan ini. Lalu untuk ujung pensilnya saya menggunakan warna hitam, dan untuk cincinnya menggunakan abu-abu logam, dan untuk penghapusnya saya menggunakan warna pink gitu. Kemudian saya menggunakan shader principal karena shader ini fleksibel dan hasil akhirnya terlihat cukup realistis. Saya juga mengatur roughness dan metalik supaya permukaan logam tampak mengkilap dan permukaan kayu tampak kasar mirip aslinya. Nah, untuk menambahkan pencahayaan dan penyesuaian kamera, di sini saya menambahkan beberapa pencahayaan. Di sini saya hanya menggunakan satu pencahayaan, yaitu area light, supaya pencahayaan menyebar merata ke seluruh objek. Nah, jadi dengan pencahayaan yang baik, detail dari model pensil bisa terlihat lebih jelas. Lalu saya tambahkan kamera dan mengatur posisinya agar pensil terlihat dari sudut yang bagus. Jadi saya di sini juga aktifkan fitur lock camera to view agar saya bisa mengarahkan kamera sambil melihat langsung hasilnya di tampilan kamera. Di sini juga si lightingnya atau viewnya saya atur dengan menggunakan rotasi supaya bisa menampilkan warna gambar yang bagus. Kemudian setelah semuanya selesai, saya masuk ke tab render view. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi dari proses ini saya belajar banyak tentang dasar-dasar pemodelan objek di Blender dengan menggunakan objek dasar seperti silinder, lalu memodifikasinya dengan extrude scale, loop cut, dan pemberian warna atau material. Kemudian saya juga mulai memahami bagaimana mengatur lighting dan kamera serta melakukan rendering yang bagus. Meskipun objeknya hanya pensil, saya merasa proyek ini sangat berguna sebagai bagian dari proyek UAS kami. Kemudian yang paling saya suka dari proses ini adalah bagaimana saya bisa membangun sesuatu dari bentuk sederhana menjadi objek yang terlihat nyata. Saya juga menyadari bahwa setiap langkah kecil seperti mengatur jumlah vertex atau menyesuaikan roughness material punya pengaruh besar terhadap hasil akhir. Nah, jadi sekian presentasi yang saya lakukan untuk kesempatan ini, yaitu pembuatan si jam di